Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai UTBK khususnya untuk fisika saintek. Nah, bab yang akan kita bahas pada materi fisika ini adalah gerak melingkar dan gaya. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebuah bola bergerak di permukaan meja dengan lintasan berbentuk lingkaran. Bola tersebut berjari-jari R dengan kecepatan sudut konstan. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan momentum linier dan momentum sudut bola. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Apakah yang nomor 1 momentum linier konstan, nomor 2 momentum sudut konstan, nomor 3 momentum sudut berubah, nomor 4 momentum linier berubah. Nah, kita cek bahwa momentum linier itu adalah P, di mana P sama dengan M kali V. V itu adalah kecepatan, di mana ketika benda itu bergerak melingkar, kecepatan itu kan besaran vektor ya teman-teman, maka arahnya ini selalu berubah, berarti P-nya ini juga selalu berubah. Yang nomor 1 ini salah, yang nomor 4 ini benar. Jadi momentum linier itu berubah. Nah, sekarang untuk momentum sudut. Momentum sudut itu persamaannya L sama dengan I kali omega. Ini tadi momentum linier. Nah, yang ini momentum sudut gitu ya. Di mana momentum sudut L sama dengan I kali omega. Karena arah dan besar omega itu tetap, maka momentum L itu juga tetap. Maka yang benar adalah momentum sudutnya konstan. Berarti yang benar 2 dan 4. Nomor 2, ini ada sebab akibat, nanti disuruh mencari apakah dia benar atau salah gitu ya. Untuk yang pernyataan pertama, gaya kolom dan gaya gravitasi merupakan gaya konservatif. Itu benar atau salah gitu ya teman-teman. Nah, gaya kolom dan gaya gravitasi itu merupakan gaya konservatif. Berarti pernyataan 1 benar. Oke, sekarang gaya kolom dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jala. Oke, kita cek gaya kolom F sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sedangkan untuk gaya gravitasi, F sama dengan G kali M per R kuadrat. Jadi, gaya kolom dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak itu juga benar nih. Kalau dilihat gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, gaya gravitasi juga berbanding dengan kuadrat jarak. Nah, jadi yang pernyataan 1 benar, alasannya benar, tapi mereka tidak berhubungan. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Suatu gaya merupakan gaya konservatif jika kerja yang dilakukan terhadap benda. Pernyataan pertama, hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ini benar ya teman-teman. Yang nomor 2, sama dengan perubahan energi potensial, ini juga benar. Tidak bergantung pada bentuk lintasan, ini juga benar. Yang nomor 4, tidak bergantung pada perubahan energi potensial. Salah ya, karena kan tadi dia sama dengan perubahan energi potensial. Jadi jawabannya benar adalah 1, 2, 3. Itu jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Ini juga sebab akibat lagi. Pernyataan pertama, sebuah kubus yang meluncur turun tanpa gesekan pada sebuah bidang miring akan mengalami percepatan tetap. Yaitu pernyataan pertama ini benar. Kalau kita gambarkan ya teman-teman, kita gambarkan dulu. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, dia memiliki gaya berat arahnya ke bawah W, ke sisi sumbu X-nya W cos theta dan ke sumbu Y-nya W sin theta. Di mana di sini berlaku hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Sigma F itu adalah gaya yang menyebabkan benda ini turun, yaitu gaya yang searah dengan arah perpindahannya, yaitu W sin theta sama dengan M kali A. Di sini ada MG sin theta sama dengan M kali A. M-nya kita coret, maka A sama dengan G sin theta. Gitu ya. Nah, berarti tetanya itu tetap, nilai G-nya juga tetap. Berarti percepatannya tetap. Pernyataan pertama benar.
Untuk yang pernyataan kedua, dengan tidak adanya gaya gesekan, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Salah ya teman-teman yang ini, karena kalau kita lihat percepatan benda itu adalah sama dengan percepatan gravitasi sin theta. Jadi yang ini salah. Jawabannya adalah yang C, benar, salah. Soal nomor 5. Sebuah balok bermasa M dilepas dari keadaan diam pada puncak suatu bidang miring dengan kemiringan theta seperti diperhatikan pada gambar berikut. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan bidang miring berturut-turut adalah mu S dan mu K. Manakah pernyataan berikut yang benar? Apakah yang pertama, berlaku hukum kekekalan energi mekanik? Salah ya teman-teman, karena di sini berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Oke, yang kedua, usaha oleh gaya gesek bernilai positif. Ketika benda ini jatuh ke bawah, maka gaya geseknya bergerak berlawanan dengan arah benda, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu sama dengan negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Pernyataan 2 juga salah. Pernyataan ketiga, kelajuan balok ketika sampai di lantai tidak bergantung percepatan gravitasi. Ini jawabannya salah karena gerak sampai ke lantai adalah gerak yang menuju medan gravitasi bumi, sehingga kelajuannya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Untuk yang nomor 4, tangan theta lebih besar daripada mu S, itu adalah benar ya teman-teman. Jadi jawabannya yang benar hanya nomor 4, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Sebuah peti bermasa 50 kg ditarik dari A ke B dengan gaya F yang arahnya mendatar. Benda turun dengan percepatan, berarti ini nilai A-nya 4,2 meter per sekon kuadrat. Bila tangan theta 3/4 dan mu K 0,5, maka besar gaya F adalah, gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita kerjakan, bisa kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ini kita uraikan ke sumbu X, berarti di sini ada F sin theta, ini diuraikan ke sumbu, ini tadi diuraikan ke sumbu Y, F sin theta, diuraikan ke sumbu X, F cos theta, gitu ya. Terus benda ini memiliki gaya berat W, yang arahnya ke bawah, terus ada W yang searah dengan sumbu Y, ini adalah W cos theta. Karena dia punya mu K, berarti di sini ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gerak benda, dan ini ada gaya normal N, gitu ya. Dimana kita pakai persamaan sigma Fy sama dengan 0, gitu ya, karena benda tidak bergerak searah sumbu Y. Dimana N plus F sin theta min M kali G cos theta itu sama dengan 0, atau kita tuliskan N plus F sin theta sama dengan M kali G cos theta, gitu ya. Kita isikan gaya normalnya, kita tetap tulis N ditambah F sin, karena tangannya tadi tan de sam, depannya sini 3, sampingnya sini 4, berarti miringnya 5, sin de mi, depannya 3/5 sama dengan masanya tadi 50 dikali 10 jadi 500, cos theta samping miring 4/5, gitu ya. Maka ini nanti ada N ditambah 0,6 F sama dengan 400, atau N sama dengan 400 dikurangi 0,6 F. Misalkan ini persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua, di mana sigma Fx sama dengan M kali A. Yang di sumbu X ada F cos theta. Oh ya, untuk W-nya ini tadi kan udah diuraikan ke sumbu Y, yaitu W cos theta, diuraikan juga ke sumbu X, W sin theta, gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti ada F cos theta ditambah W sin theta, atau ditambah M kali G sin theta dikurangi gaya gesek, yaitu F gesek sama dengan M kali A, gitu ya. F cos samping miring 4/5 ditambah MG-nya tadi 500, sin theta-nya tadi 3/5 dikurangi gaya geseknya. Gaya gesek itu sama dengan mu kali N. Mu-nya tadi 0,5, berarti di sini 0,5 kali N sama dengan
Tadi masanya sudah ada yaitu 50, A-nya sudah ada 4,2 gitu ya teman-teman. Nah, maka ini nanti ada 0,8 F ditambah 300 dikurangi 0,5. Ini ada N, di sini ada N. Kita masukkan N-nya 400 min 0,6 F gitu ya. Sama dengan 50 kali 4,2 yaitu 210. Di sini ada 0,8 F ditambah 300 dikurangi 200 ditambah 0,3 F sama dengan 210. Maka nanti akan ketemu 1,1 F. Ini 0,8 F ditambah 0,3 F itu 1,1. Di sini ada 210 dikurangi 300 ditambah 200. Maka nanti 1,1 F itu sama dengan 110. F-nya sama dengan 100. Gitu ya teman-teman, jawabannya adalah yang do. Soal nomor 7. Sebuah batu dengan massa M diikatkan pada ujung tali yang panjangnya L dan kemudian diputar dengan laju sudut W hingga lintasan batu berbentuk lingkaran pada bidang horizontal dan tali membentuk sudut terhadap bidang vertikal. Laju sudut batu adalah sebesar, berarti yang ditanyakan adalah omeganya. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batu ini. Dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, M kali G. Terus kita misalkan jarak dari sumbu normal sampai ke batunya ini adalah R. Terus dia di sini punya gaya sentripetal Fs sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Atau kalau kita tuliskan M kali omega kuadrat R itu kan sin theta sama dengan R per L. Atau R itu sama dengan L kali sin theta gitu ya teman-teman. Nah, ini R-nya kita ganti dengan L sin theta. Oke, selanjutnya kita pakai persamaan dari kesetimbangan di mana MG per sudut yang di depannya. Sudut yang di depannya kan ini. Nah, ini sekian, misalkan kita ambil ini tuh nilainya 90, sedangkan yang ini itu kan berseberangan dengan sudut ini. Jadi di sini theta atau total sekiannya yaitu 90 plus theta gitu ya. Berarti MG per sin 90 plus theta sama dengan, nah untuk yang ini, yang Fs itu berarti sudutnya yang sebelah sini teman-teman. Sebelah sini ada 90, atau di sini total semuanya kan 180. Sudah ada theta, berarti di sini ada 180 min theta. Berarti M omega kuadrat L sin theta per sin 180 min theta. Sama-sama punya M, M-nya bisa dicoret sehingga nanti berlaku G per sin 90 plus theta itu sama dengan cos theta sama dengan sin 180 min theta itu nanti sama dengan sin theta. Di sini tetap ada omega kuadrat L sin theta gitu ya. Nah, makanya nanti ketemu omega kuadrat itu sama dengan G kali sin theta per L kali sin theta cos theta. Sinnya kita coret, berarti nanti omega sama dengan akar G per L cos theta gitu ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 8. Sebuah kotak diletakkan pada bak mobil terbuka yang sedang bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Massa kotak adalah 40 kg. Jika koefisien gesek statis dan kinetis antara lantai bak terbuka dan kotak berturut-turut adalah 0,8 dan 0,5. Berarti di sini yang diketahui A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Massanya tadi 40 kg. Mu S-nya gesek statisnya 0,8 dan mu K-nya 0,5. Maka gaya gesek yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak adalah
Nah, di mana di sini ada persamaan. Amax atau percepatan maksimum itu terjadi ketika sama dengan G kali mu S. G-nya kita pakai 10, mu S-nya 0,8. Jadi percepatannya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Nah, karena nilai A itu kurang dari nilai A maksimum, maka gaya geseknya itu sama dengan Fg sama dengan M kali A, yaitu masanya tadi 40, A-nya 6. Maka nanti ketemu gaya geseknya 240 Newton. Gitu ya teman-teman, jawabannya yang do. Soal nomor 9. Sebuah balok dengan berat W Newton diam pada sebuah bidang datar. Kemudian dari waktu T0 sampai T sama dengan 5 sekon, balok didorong dengan gaya F Newton sejajar dengan bidang datar sehingga balok bergerak dan baru berhenti pada saat T sama dengan 10 sekon. Jika koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2, maka disuruh mencari nilai gaya dorongnya atau gaya tariknya ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinjau, kita gambarkan seperti ini. Pada saat T0 di situ ada gaya gesek, ada F. Pada saat T-nya sama dengan 5, hanya ada gaya gesek, F-nya sudah dihilangkan. Sehingga pada saat T-nya 10, balok itu sudah berhenti. Nah, kita kerjakan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Berarti ada F min FK sama dengan M kali A. A sama dengan F min FK per M, gitu ya. Ini kita anggap persamaan 1. Selanjutnya saat dia, berarti kan ini tadi mengalami percepatan karena kan dia ditarik. Selanjutnya dari saat T5 sampai T10 itu dia mengalami perlambatan karena dari dia bergerak sampai berhenti. Berarti di sini dari T5 sampai T sama dengan 10. Maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Yang bekerja hanya ada FK sama dengan M kali A. Ini misalkan A1, ini A2. A2 sama dengan FK per M. Gitu ya. Nah, dari persamaan 1, ini misalkan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh, kita sama dengankan A1 sama dengan A2. F min FK per M sama dengan FK per M. M-nya kita coret, maka F sama dengan 2 FK. Atau F sama dengan 2 kali mu N. Atau 2 kali mu-nya tadi 0,2. N-nya karena dia bendanya beda bidang datar, nanti di sini ada. Berarti benda itu memiliki W besar yang arahnya ke bawah dan ada gaya normal yang arahnya ke atas yaitu N, atau N itu sama dengan W. Rumusnya tadi 2 kali mu N, 2 kali 0,2, N-nya kita ganti W. Maka F sama dengan 0,4 W, atau bisa kita tuliskan F sama dengan 4 per 10 W, atau F sama dengan 2 per 5 W, atau 5F sama dengan 2W. Jawaban yang benar adalah yang B. Soal terakhir nomor 10. Sebuah balok bergerak dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang panjang. Bagian pertama bidang miring itu licin dan bagian berikutnya sampai ke dasar bersifat kasar. Setelah bergerak selama beberapa saat di bagian yang kasar, balok berhenti. Pada peristiwa ini yang terjadi adalah, kalau digambarkan seperti ini, pada bidang miring awalnya balok ini diam, berarti dia tidak memiliki energi kinetik, tapi karena dia memiliki ketinggian berarti punya energi potensial. Bidang ini masih licin. Sampai di sini balok memiliki energi kinetik dan memiliki energi potensial. Dia memasuki lintasan yang kasar, otomatis ada gaya gesek yang akan menyebabkan saat dia sampai di dasar, dia memiliki energi potensialnya 0 karena sudah berada di dasar, dan memiliki energi kinetik juga 0 karena dia berhenti, seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang pertama, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi kinetik balok. Kita cek, W itu sama dengan EK3 min EK1.
Nah, EK3-nya 0, EK1-nya 0, berarti W ini sama dengan 0 atau tidak sama dengan EK3 min EK1, tapi W sama dengan 0 gitu ya. Berarti yang pernyataan 1 salah. Pernyataan kedua, usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi. Nah, kita cek EP1 min usaha oleh gaya gesek itu sama dengan EK3. Berarti kalau kita tuliskan EP1 min usaha gaya gesek EK3 sama dengan 0 atau EP1 sama dengan usaha gaya gesek. Nah, EP-nya ini bisa kita uraikan menjadi M kali G kali H sama dengan W gesek gitu ya. Berarti yang pernyataan 2, usaha oleh gaya gesek sama dengan usaha oleh gaya gravitasi. Benar ya? Di sini ada gaya gravitasi, ini gaya gesek. Jadi yang nomor 2 benar. Yang nomor 3, usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan kinetik balok. Salah ya teman-teman, berarti kalau dituliskan kan nanti gini, W gesek sama dengan EK3 min EK1. Nah, itu nilainya 0. Berarti usaha gaya gesek itu tidak sama dengan EK3 min EK1. Berarti yang nomor 3 ini salah ya. Oke, sekarang nomor 4, usaha oleh gaya gravitasi sama dengan minus perubahan energi potensial balok. Itu benar ya teman-teman, di mana usaha oleh gaya gesek itu sama dengan EP3 dikurangi EP1. EP3 itu nilainya 0, EP1 ada nilainya. Berarti usaha gaya gesek itu sama dengan min perubahan energi potensial. Jadi jawaban nomor 4 benar. Berarti yang benar adalah 2 dan 4, jawabannya itu adalah C. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal UTBK tentang fisika saintek mengenai materi gerak melingkar dan gaya part 2. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Semoga teman-teman semua lolos SBMPTN dan bisa keterima di jurusan yang teman-teman inginkan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.